yang bisa dihitung dan juga diprediksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menentukan menggambar garis terbaik atau bisa kita sebut dengan base fit line. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menginterpretasikan arahnya atau kecenderungan garis terbaiknya. Dan yang terakhir yaitu kalian juga mampu menentukan persamaan garis regresi linier berdasarkan hasil perhitungan. Dan nanti Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Oke, baik Bu. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ini kan ada titik-titiknya ya. Ya Bu. Coba lihat sebaran titiknya itu, apakah dia cenderung naik, turun, atau nggak ada arah gitu. Naik turun. Naik. Kenapa? Turun naik. Naik turun. Oke. Cenderungnya lebih kemana? Naik. Berarti dia semakin naik ya. Ya Bu. Oke. Nah, jika dari sebaran titik ini kita tarik sebuah garis. Nah, itu bagaimana bentuk garisnya kira-kira? Garisnya lurus. Yang lain gimana? Apakah lurus juga nih garisnya jika kita bentuk sebuah garis? Bisa lurus, Bu. Bisa lurus, lurusnya ke atas ya kan? Iya, Bu. Oke, benar ya. Jadi jika kita membentuk sebuah garis, maka garisnya itu akan lurus ke atas. Karena pola titik-titik cenderung naik dan dapat ditarik menjadi garis lurus, maka tren data tersebut disebut sebagai tren linier. Oke. Nah, kalau tren datanya sudah linier, berarti kedua variabel ini sudah memiliki hubungan kan? Iya Bu. Nah, dalam regresi linier kita mencari satu garis yang paling tepat yang disebut dengan garis terbaik. Oke. Nah, garis ini adalah garis yang paling mewakili data pada diagram pencar. Nah, coba next. Oke, dadah. Nah, coba lihat pada kedua gambar ini, itu kira-kira mana garis yang tepat untuk mewakili data pada diagram? Yang kedua, Bu. Yang gambar ini garis merah atau yang garis biru? Biru. Kenapa garis biru? Karena yang jauhnya cuma satu. Yang jauhnya cuma satu. Yang lain gimana? Ada alasan yang lain kenapa garis biru yang menjadi garis yang paling tepat? Garis seimbang itu garis terbaik. Oke, ya. Nah, yang lain gimana? Apa ada alasan yang lain kalau misalkan yang garis biru ini adalah garis yang tepat untuk mewakili data? Liza, gimana Liza? Kenapa garis biru disebut dengan garis yang paling tepat? Karena di garis biru itu untuk titik-titik yang lainnya berada pada bagian atas dan bawah garis, jadi dia seimbang Bu. Sementara yang merah itu semuanya di bawah. Oke, benar ya. Jadi ciri-ciri garis terbaik itu adalah garis yang titiknya itu seimbang antara atas dan bawah garis. Oke.
garis referensi linear. Nah, untuk itu kalian akan mempelajarinya dengan cara mengerjakan LKPD ya nantinya ya. Baik, Bu. Oke. Coba anak-anak silakan bentuk kelompok. Kelompoknya bebas, kalian bisa pilih sendiri atau ibu yang tentukan. Ibu. Oke. Untuk satu kelompoknya berdua aja ya, berpasangan ya, semuanya ya. Nah, di sini nanti ibu akan kasihkan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD, ibu minta satu aja perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya ya. Baik, Bu. Oke, silakan kerjakan secara diskusi ya dengan sendiri-sendiri. Dan jika ada kesulitan boleh ditanyakan kepada ibu. Coba kelompok Mikel pada kesulitan, kelompok Mikel. Ya, nanti data-datanya ini dimasukkan ke dalam tabel ya. Oke, kelompok ini apakah ada kesulitan? Oke, nanti kan kita ini udah ada data-data di 15 data ini. Ini ada nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X dan Y-nya itu kita masukkan ke dalam data yang udah di sini tabelnya. Di sini ya. Ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan LKPD ya. Silakan satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok siapa yang mau? Ayo, Bu. Oke, kelompok Aini, silakan maju kelompok Aini. Ya, baik, ini adalah jawaban yang saya cari. Jadi kan diketahui jabatan itu ada 15, terus diketahui nilai X, semua nilai X itu jadi 3, semua nilai Y itu 1185. Jadi kita bisa cari sigma X kuadratnya itu tinggal dikuadratin jadinya 400 ya. Ini sesuai yang di tabel jadinya dalam ini yang diketahui, sehingga kita pertama yang langkah pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata dari si X berarti sigma X di per R ya dapatnya segini. Yang ini itu sigma Y per R dapatnya
dikali sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin. Dapatnya habis dicari dapatnya 1,97. Kemudian kita cari untuk mencari persamaan regresi linearnya, kita harus tahu dulu nilai A-nya. Nilai A didapat dari Y bar. Nilai A-nya didapat dari Y bar dikurang BX bar. Y barnya itu 79 dikurang B-nya itu yang kita dapat tadi yaitu 1,97, terus X barnya 4,87. Sehingga kita dapat 9 kurang 9,59, dapatnya 69,41. Sehingga persamaan regresi linear kan tadi Y sama dengan A tambah BX. Kita substitusi aja, A-nya 69,41, B-nya itu 1,97 X. Jadi inilah jawaban dari persamaan regresi linear. Oke, gimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama dengan kelompok ini? Sama, Bu. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jadi persamaan regresi linearnya itu yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu A-nya itu 69,41 ditambah 1,97 X. Itu nilainya. Jawabannya yang benar ya. Ya, oke, coba beri update dulu untuk kelompok ini. Baik, bagus sekali ya untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang coba kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita pelajari semua kegiatan pada hari ini? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, coba ajak dulu. Jadi Bu, yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran ini adalah regresi linear adalah cara untuk melihat hubungan antara dua variabel melalui diagram pencar dengan cara menentukan garis yang paling tepat untuk mewakili data, lalu membuat persamaan garisnya, Bu. Oke, coba Aura. Aura bukan regresi linear itu dimulai dari melihat pola titik pada diagram pencar. Kemudian memilih garis best fit, dan setelah itu menentukan persamaan garis regresi dengan memprediksi nilai. Oke, udah benar ya kesimpulan dari teman-teman kita ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, regresi linear adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan menggunakan diagram pencar untuk melihat pola penyebaran data. Kemudian, garis terbaik digambar untuk menunjukkan arah hubungan positif jika garis naik dan negatif jika garis turun. Persamaan regresi diperoleh melalui perhitungan koefisien regresi dan digunakan untuk menjelaskan hubungan matematis antara variabel. Kemudian dengan demikian regresi linear membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya Ibu minta kalian mengerjakan soal individu. Ini ada satu soal aja, ada satu kasus, kemudian nanti ada 2 pertanyaan. Jadi di sini kalian buat diagram pencar, kemudian tarik garis terbaiknya, kemudian menentukan persamaan garisnya ya. Oke. Oh ya. Kerjakan secara mandiri ya. Nanti langsung kumpul. Udah siap ya, Bu? Kan sudah selesai. Sudah, Bu. Terima kasih. Bila demikian, Bu. Oke. Nah, setelah Ibu lihat kalian sudah benar ya menjawab